Kami juga perlu laporkan Bapak Presiden bahwa dalam rangka menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden untuk kita menyiapkan infrastruktur listrik mencapai pertumbuhan ekonomi kita di sekitar 8%, sekarang konsumsi per kapita kita itu hanya sekitar 4.500 sampai 5.000 per KVA per kapita. Kalau kita mau naikkan cuma hanya di 5.500 sampai 6.000, itu berarti pertumbuhan ekonomi kita hanya kita siasati di 6 sampai 7%. Nah, untuk bisa pertumbuhan ekonomi kita 8%, maka kita dorong menjadi 6.000 sampai 6.500 KVA per kapita. Ini yang kita lakukan, dan sesuai dengan apa yang kami rencanakan sekarang, RUPTL ke depan kita akan susun menambah 71 gigawatt atau 71.000 megawatt dengan jaringan kurang lebih sekitar 48.000 kilometer sirkuit. 48 kilometer sirkuit itu kalau dia berbanding lurus itu kurang lebih sekitar 8.000 kilometer. Nah, kita memang betul punya kekayaan sumber daya alam terhadap pembangkit listrik tenaga matahari, air, angin maupun yang lain-lain. Tapi problem kita sekarang Bapak Presiden adalah jaringan yang dulu dipasang dulu tidak didesain untuk menjemput tempat-tempat di mana kita membangun energi baru terbarukan. Karena itu kita mendorong untuk membangun jaringan ke depan kurang lebih sekitar 8.000 megawatt. Pada tahun 2025 kebutuhan gas kita untuk mengcover 71% energi baru terbarukan dari 2005 sampai dengan 2030 itu kurang lebih sekitar 1.471 BBTUD dan diproyeksikan akan mengalami kenaikan di setiap regional, di mana pada tahun 2034 kebutuhan gas nasional mencapai 2.659 BBTUD. Ini juga menyangkut dengan gas Bapak Presiden agar kita tidak defisit terhadap konsumsi kita. Saya minta izin dalam perencanaan kami ke depan seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri khususnya energi dan bahan baku hilirisasi. Jadi ini juga saya yakin bahwa negara lain akan agak sedikit merasa gimana-gimana begitu karena kita sekarang orientasi kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kita belum cukup, mohon maaf Bapak Presiden, atas arahan Bapak Presiden kami belum mengizinkan untuk ekspor. Tapi kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, kita akan melakukan ekspor. Kami juga laporkan bahwa sesuai arahan Bapak Presiden kami mendorong pembangkit baru yang dikembangkan akan diberikan porsi yang besar kepada swasta, IPP. Jadi 71 gigawatt itu porsi yang paling besar kurang lebih sekitar 60% kita akan serahkan kepada swasta. Tapi swasta yang kredibel, swasta yang sejalan dengan pemerintah, bukan swasta yang membuat gerakan tambahan di luar apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini penting ini, terutama kader-kader partai Golkar Pak, harus kita tertibkan. Mudah-mudahan partai lain juga bisa ikut dengan apa yang kita arahkan Pak. Kami tambahkan juga bahwa pengembangan transmisi untuk 10 tahun ke depan juga sangat masif. Sebelumnya pengembangan transmisi belum optimal sehingga potensi EBT yang umumnya jauh dari pusat beban menjadi sulit dibangun. Bapak Presiden, kami juga laporkan bahwa dalam rangka menerjemahkan dan menjalankan apa yang Presiden perintahkan untuk kita berdaulat di energi, saat ini masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN. Sebagian besar masih menggunakan listrik swadaya, itu pun sedikit, dan yang menggunakan BBM yang harganya mahal. Terdapat 340 kecamatan yang belum kita kasih listrik, sekitar 6.700 dusun. Kurang lebih kalau dikonversi ke jiwa rumah tangga, itu kurang lebih sekitar 1,3 juta rumah tangga. Kita membutuhkan anggaran kurang lebih sekitar 48 triliun selama 5 tahun untuk kita menerangi dusun-dusun, desa-desa dan kecamatan. Kami yakin insya Allah apa yang Bapak Presiden arahkan kalau ini mampu kita lakukan bisa kita wujudkan. Demikian kami mohon arahan dan dukungan dari Bapak Presiden. Kami juga berharap Bapak Presiden berkenan memberikan semangat langsung kepada tim lapangan yang telah bekerja keras
dan untuk merealisasikan proyek-proyek ini. Ini semua mereka ikut Pak, Zoom semua, live, semuanya ada di sini. Dan khusus untuk daerah-daerah 3T, sekarang karena kemarin di Natal dan Tahun Baru, BBM alhamdulillah sesuai arahan Bapak Presiden semua berjalan baik. Mereka telepon-telepon saya Pak, terutama dari Maluku, Papua, kampung saya nih Pak. Sebagian Sulawesi juga begitu. Mereka sampaikan bahwa kemarin di akhir tahun pelayanannya bagus, tapi akan lebih bagus lagi Pak kalau listrik yang cuma 3 jam menyala harus dinaikkan menjadi 6 jam, yang 6 jam nyala harus dijadikan 24 jam. Yang belum ada listrik, mereka pingin untuk mereka nyala juga Pak. Ternyata di Jawa Barat ini juga ada dusun-dusun yang sebagian belum ada listriknya. Ini pesan daripada gubernur terpilih Pak, kader Gerindra. Demikian yang dapat kami laporkan. Kami yakin bahwa dengan kerja keras, komitmen dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat, kita dapat wujudkan cita-cita besar bangsa ini untuk menjadi negara maju mandiri di bidang energi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan arahan perintah kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Kita diberi karunia oleh Tuhan Maha Besar. Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Hingga Desember 2024, kapasitas terpasang pembangkit listrik mencapai 101 gigawatt. 15% diantaranya adalah pembangkit energi terbarukan sebesar 15,09 gigawatt. Pembangunan pembangkit terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi listrik.